Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Syafiullah dengan NIM C08211043 akan mempresentasikan tentang hasil dari perancangan bookstore design yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah desain interior fasilitas komersial. Yang pertama adalah deskripsi proyek dan tujuan perancangan. Jadi proyek desain interior komersial ini merupakan proyek mendesain dengan perancangan atau perencanaan yang mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan penggunanya yang berfokus pada fasilitas komersial yang dikhususkan untuk kebutuhan pelanggannya klien. Perancangan ini bertujuan untuk kemudahan akses, keamanan ruang, kenyamanan visual, hingga keamanan untuk pengguna ruang. Hal ini bertujuan agar segala hal yang dilakukan oleh pelanggannya klien dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, dan nyaman. Lalu untuk selanjutnya adalah company profile atau data profile dari perusahaan yang kami observasi, yaitu Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jadi nama site yang kami kunjungi ialah toko Gramedia Surakarta, yang mana pemiliknya adalah Jacob Utama, dan alamatnya berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 284 Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan juga tahun berdiri perusahaan Gramedia ini pada tahun 1970. Dan fungsi dari site Gramedia ini atau perusahaan Gramedia ini umumnya tuh menjual alat tulis, perlengkapan kantor, alat olahraga, alat musik, dan lain-lain. Terutama buku untuk edukasi. Dan selanjutnya adalah permasalahan umum yang ada pada gedung bangunan perpustakaan ataupun toko buku Gramedia. Yang pertama adalah tidak adanya tempat duduk komunal untuk pengunjung yang mengakibatkan pengunjung akan duduk di selasar yang kemudian akan menyebabkan terhalangnya akses jalan bagi para pengunjung yang baru datang. Dan juga yang kedua, akses ke kamar mandi yang jauh akibat salahnya peletakan atau grouping dan zoning pada perancangan awal. Dan yang ketiga adalah tidak adanya atau kurang informatifnya peta penunjuk yang ada. Jadi pada saat kami ke sana kurang dekatnya akses dari peta ataupun komputer informasi dekat dengan akses tangga ataupun akses masuk, sehingga pengunjung yang baru datang akan kesulitan mencarinya. Dan untuk selanjutnya adalah zoning dan programming ruang dari hasil perancangan store ini yang secara garis besar gedung Gramedia ini, gedung yang saya rancang ini ada 3 area utama. Yang pertama area display buku, yang mana menyimpan dan mendisplay buku-buku yang akan dijual, dan juga area komunal, yaitu area-area yang bisa dipakai untuk pengunjung untuk duduk-duduk dan membaca buku yang didisplay, dan juga area stationery, yaitu area yang menjual ATK atau alat tulis kantor, dan juga untuk bagian servisnya ada WC, dan ada gudang dan juga ruang karyawan. Dan untuk perumusan masalah dari perancangan bookstore ini ada 3. Yang pertama ialah ketiadaan furnitur komunal yang dianggap penting, yaitu tidak ada tempat duduk. Jadi bagaimana usulan desain yang tepat agar akses jalan untuk aktivitas lebih efektif bagi user. Dan yang kedua adalah visual ruangan yang terlalu monoton. Contohnya itu penggunaan warna dan unsur interior membosankan. Jadi bagaimana usulan desain tepat agar user ruangan tidak merasakan bosan dengan tampilan ruangan yang ada. Dan selanjutnya adalah grouping dan peletakan ruangan yang keliru, yaitu letak kamar mandi terlalu jauh dengan akses area display buku dan stationery. Bagaimana usulan desain tepat agar grouping ruangan lebih efisien dan efektif dalam aktivitas dan sirkulasi pengguna. Dan untuk selanjutnya adalah design goals. Berdasarkan rumus masalah tadi, terciptalah 3 design goals ini. Yang pertama ialah menambahkan area duduk komunal untuk user agar dapat membaca buku yang didisplay dengan nyaman yang akan ditempatkan di area display buku. Yang kedua ialah merancang area display buku dan area stationery yang tidak monoton dengan penggunaan style Japanese style. Nah, yang membedakan dari toko buku pada umumnya ialah yang ini secara visual, yaitu Japanese style, yang mana toko buku umumnya hanya menggunakan tema modern yang berpatok pada warna-warna putih atau semacamnya. Dan yang ketiga ialah merancang grouping ruangan seefisien mungkin agar akses sirkulasi jalan untuk user efektif.
tidak terlalu jauh antara satu sama lain dengan cara peletakan area atau ruangan yang benar. Dan untuk selanjutnya ialah ada desain konsep. Yang pertama adalah desain layout, ide gagasan. Ide gagasan dari proyek atau toko buku ini ya membuat toko buku dengan beberapa pembagian area yang luas, memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik, dan penempatan area dan ruang yang strategis sehingga alur akan efektif hingga efisien. Dan ide gagasan utama dari toko buku ini ialah Japandi style yang tidak monoton. Nah, apa itu Japandi? Japandi merupakan desain yang menggabungkan fungsionalitas Skandinavia dengan gaya minimalis pedesaan khas Japanese. Penggabungan ini hadir untuk menciptakan nuansa seni alami dan kesederhanaan. Nah, berbicara style tadi, jadi kurang lebihnya style Japandi ini desain yang menggabungkan fungsionalitas Skandinavia dengan gaya minimalis pedesaan khas Japanese. Nah, jadi melalui kolaborasi kebudayaan dan filosofi dari Wabi Sabi dan Lagom, Japandi pun hadir dengan konsep gaya hidup esensial, serta terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup yang efisien dengan konsep gaya yang tampak sederhana, multifungsi, serta estetik. Dan desain Japandi pun dapat mengakomodasi gaya hidup dan cocok diadopsi di berbagai ukuran hunian karena sifatnya space saving alias sangat memaksimalkan fungsi ruang sehingga jadi lebih hemat tempat. Nah, jadi alasan pemilihan style ini dikarenakan untuk menyelesaikan masalah style yang sebelumnya, yaitu terlalu monoton, berpatok pada warna yang itu saja dengan penggunaan warna yang terlalu umum dan unsur interior yang terlalu biasa, sehingga akan kurang menarik pelanggan. Jadi untuk perubahan-perubahan yang akan dilakukan tuh ya contohnya tuh perubahan warna yang umumnya menggunakan putih, jadi ya umumnya nanti bakal menggunakan dominan coklat ataupun pastel. Dan juga unsur interior yang menggunakan kayu. Dan selanjutnya adalah image board. Untuk perancangan ini ada 4, yaitu wood, minimalis, warm and cozy, dan clean. Wood untuk materialnya, minimalis untuk temanya, warm and cozy dan clean untuk suasana yang akan dihasilkan dari perancangan ini. Dan untuk selanjutnya ialah hasil desain. Yang pertama ada desain layout, dan layout yang kurang lebihnya seperti ini. Jadi total itu ada area kasir, area buku, stationery, area komunal, gudang, ruang karyawan, WC wanita, WC pria, musola pria, dan musola wanita. Dan untuk selanjutnya adalah ruang aksonometri. Dapat dilihat umumnya pada perancangan desain ini menggunakan dominan kayu dan penggunaan material yang cenderung berwarna coklat dan juga dipadukan dengan warna-warna lain seperti contohnya di bangunan ini saya menggunakan warna slate gray dan juga abu. Kombinasi dari 4 warna ini menghasilkan style Japandi kurang lebih seperti ini. Dan untuk selanjutnya ialah animasi render 3D.
Ya sekian, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.